wakaf adalah ada orang yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Sedangkan bentuknya. iya, sedangkan profesi lebih condong kepada infak atau sedekah. Karena jasa bentuknya. Iya, ini masjid, masjid paripurna, dibuatkan counter-counter. Lalu di salah satu counternya, siapa saja di antara jamaah kita yang dokter, tolong mewakafkan waktunya ya, untuk di sini 1 jam. Buka praktek gratis pemeriksaan supaya jamaah datang sambil periksa, nanti dia sholat ke masjid untuk sebagian dakwah. Jadi yang tepatnya itu adalah dia menginfakkan waktunya atau mensedekahkan kemampuannya dan waktunya. Dijual masjid. Loh, kok bisa ada pamflet dijual masjid? Ternyata tanah ini dulu diwakafkan sang kakek. Kakek mewakafkan kepada Pak Imam. Pak Imam bilang, aku terima. Atas namanya masih nama dia. Ninggal si kakek, turun ke anak. Anak masih baik, takut ngambil. Cucu ngambil. Kata cucunya, ini jatah saya dari ayah saya. Ya tapi kakekmu dulu wakaf. Mana buktinya? Nggak ada. Lalu masjid sudah kami bangun. Iya, angkat aja masjidmu. Tanah punya saya. Muncul masalah. Karena banyaknya masalah, maka muncullah akta ikrar wakaf. Ini yang berwakaf, Bang O, Kang Maman penerima wakaf sebagai yayasan nazir pengelola wakaf namanya. Lalu saya Pak Kua yang mencatat wakaf ini. Lalu mereka pun berakad. Akta ikrar wakaf yang selembar tadi dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah nama dari Bang O, berubah menjadi nama Yayasan Masjid Al-Ikhlas Rawatrate. Harus segera diaktakan. Harus segera. Dalam masalah wakaf nggak boleh husnuzon, mesti suuzon. Maka ketika mesti. Kenapa muncul masalah-masalah ini? Gara-gara husnuzon. Maka ketika ada wakaf, ini jangan-jangan tanah bermasalah. Wakaf produktif, karena selama ini kalau sudah disebut wakaf, tanah kuburan. Padahal kalau kita ke Mesir, ini Al-Azhar Mesir. Di belakang Al-Azhar ini ada Masjid ada Mustashfa Husain, rumah sakit. Rumah sakit itu dibangun di atas tanah wakaf. Sehingga bisa dipakai untuk hasil 10% untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillah sekarang sudah ada BWI, Badan Wakaf Indonesia, supaya tidak lagi tanah ini pondok, masjid, kubur. Pondok, masjid, kubur yang konsumtif. Maka kalau produktif, di atasnya dibangun pom bensin, rest area, ada klinik, ada, dan hotel. Dibangun hotel syariah. Nanti keuntungannya buat wakaf. Kenapa jamaah haji dari Aceh selalu dapat uang? Tergantung berapa kurs dolar. Kadang-kadang mereka dapat 3 juta, kadang dapat 5 juta. Karena ada wakaf tanah Habib Buga dari Aceh yang beli tanah dan dia wakafkan. Bunyi wakafnya, saya wakafkan tanah ini untuk jamaah haji dari Aceh. Dibangun hotel megah, maka semua jamaah haji. Jariahnya banyak. Iya, kenapa mahasiswa dari Mesir nggak dapat? Karena bunyi teksnya diwakafkan untuk jamaah haji, bukan untuk mahasiswa. Maka mahasiswa nggak dapat. Karena dia diikat oleh akad itu. Zakat sebetulnya cuma 2 aja. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, ketentuan zakat mal sekarang. Zakat mal inilah yang dia punya cabang-cabang. Ada zakat emas, lalu kemudian zakat kebun, ada zakat ternak, ada zakat madu, ada zakat rikas barang temuan. Penghasilan masuk dalam zakat mal. Nah, zakat mal umumnya kita ini, jadi ketika orang, Kak, saya tiap 2 tahun saya bayar zakat kan? Berapa zakat kamu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Ada zakat mal, angkanya 85 gram emas. Dari mana datang angka 85? Zaman Nabi kan nggak ada gram.
85 ini datangnya angkanya siapa yang punya 20 keping uang dinar. Zaman Nabi itu uang logamnya dinar. Siapa yang punya 20 keping, dia wajib bayar 2,5%. Ya. Satu kepingnya setelah dicari dinar zaman Nabi itu ditemukan di perpustakaan, di museum. Satu kepingnya itu 4,25 gram emas murni. Kali 20. Kali 20 keping, itulah dapat angka 85. Jadi berapapun harga emas dia tetap ngikut standar 85. Jadi kalau misal dulu 1 gram itu 1 juta, kali 85 Baru jadi, kena zakat. baru kena zakat. Jadi kalau pendapatan dia dalam 1 tahun itu 100 juta, berarti kenanya 2,5%. Berarti 2,5 juta. Makanya beramal ini dasarnya ilmu. Jadi kalau ada orang sedekah tapi nggak pernah bayar zakat, dia jahil, nggak ngerti dia. Seberapa besar pun sedekahnya. Iya, itu sama dengan orang pakai jas, pakai dasi, tapi nggak pakai celana. Nggak tahu dia skala prioritas mana yang wajib. Yang wajib itu tutup aurat dulu. Iya, nggak wajib. Pakai celana, pakai baju, baru pakai jas, pakai dasi. Maka yang wajib dulu bayar zakat, baru sedekah. Kenapa? Sedekah ini sunat, sedangkan zakat ini wajib. Hitung dulu wajib. Tapi bukan berarti kenapa kamu nggak pernah sedekah, saya bayar zakat. Enggak gitu juga. Ya tetap aja sedekah biasa, tapi zakat dibayar. Pajak itu kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Dan distribusinya enggak ada aturan 8 tadi. Bisa didistribusikan untuk pembangunan Infrastruktur. sekolah, infrastruktur, jembatan, jalan. Karena orang yang sudah dikutip pajak juga dikutip zakat, akhirnya saudara-saudara kita di parlemen mengusulkan supaya orang yang berzakat dikurangi pajaknya. Maka membayar zakat ke Basnas, ada slipnya. Waktu bayar pajak dibawa itu. Kasih tahu saya sudah berzakat. Nanti ada pengurangan. Dan itu semua tahu ya Ustadz ya? Dimanapun udah tahu, petugas pajak dimanapun udah tahu. Bahwa malah jamaah ini yang nggak tahu. Ketika itu, loh pajak saya kok berkurang? Dikasih tahu karena Bapak bayar zakat dan sudah dikonektingkan antara Badan Amil Zakat Nasional dengan jadi itu pajak. sekarang sudah terkoneksi ya, Tat? Ya. Kalau belum, maka penting bawa slip tadi. Maka jangan bayar zakat sendirian, karena nggak ada slip. Farada Rasulullah SAW, Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah kepada siapa? Kul ala kulli saghirin wa kabirin. Anak kecil, orang besar, laki-laki, perempuan. Jadi saya sebagai kepala rumah tangga, saya membayarkan zakat fitrah istri saya, anak saya, kebetulan ayah ibu ada, saya bayarkan zakat fitrah. Istri mengandung, belum wajib. Karena masih di dalam. Kapan dia baru wajib? Kalau dia hidup dalam waktu 13 jam tadi. Masa wajib Langsung tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahir dia. Maka wajib, karena dia lahirnya malam Idul Fitri. Fitri namanya. Iya. Kalau perempuan. Laki fitrah. Lahirnya setelah khotib naik mimbar. Assalamualaikum. Lahir dia, nggak wajib. Karena dia nggak hidup di dunia ini dalam 13 jam. Jadi siapa yang nggak mau membayarkan zakat anaknya, tahan dia. Jangan keluar dulu. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya nanti di padang mahsyar ketika orang panas terik, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ke pinggang, ke leher. Ada orang yang adem ayem nyantai, kenapa? Bernaung di bawah sedekahnya. Ternyata di atasnya flyover. Kenapa? Dia membangun masjid 5 miliar. Tapi ada juga yang di atasnya ya payung lah, itu yang 5.000. Biar nggak kepanasan doang. Dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dan ternyata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi datang jamaah menemui dia.
Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi, tolong doakan ini jamaah kita sakit. Sudah berobat? Sudah. Sudah berusaha? Sudah. Ada satu yang belum kalian lakukan. Hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah, cari kampung yang nggak ada air, buat sumur di situ, sedekahkan, wakafkan. Lalu kemudian nggak berapa lama dia datang, lututnya yang bernanah kering daripada sedekah, daripada wakaf sumur. Karena orang nggak masuk akal, nggak logis. Bagi orang yang bertuhan logis aja. Penyakit datang dari Allah sebagai ujian. Ketika diberikan air, orang minum, berdoa, ya Allah, balaslah orang yang mewakafkan sumur ini. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu kemudian shadaqatu sirri tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Selama ini kita minta Allah makhtim lana bihusnil khatimah, maka untuk menolak su'ul khatimah ini adalah dengan sedekah. Kalau mau mati bagus, sedekah. Lalu kemudian sedekah ini as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah memadamkan murka Allah, kama yutfi'ul ma'an nara, sebagaimana air memadamkan api, api neraka dipadamkan dengan sedekah. Artinya kalau kita pernah punya masa lalu dosa, setelah itu kita bertaubat, sholat, zikir, puasa, dan memperbanyak sedekah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya dan menolong dengan sedekah. Man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan saudaranya di dunia ini dari satu kesulitan, membayarkan hutangnya, memberikan makannya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dilepaskan Allah dia dari huru-hara kesulitan pada hari kiamat. Jadi inilah motivasi kita untuk, dan orang berat berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah itu kenapa berat? Karena dia menganggap itu milik dia. Ada rasa kepemilikan. Padahal hanya titipan tuh. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Nabi menjenguk seorang sahabat yang sakit. Lalu kata dia, ya Rasulullah, ambillah harta saya ini semuanya. Nabi nggak mau. Nggak mau. Kalau begitu asyatru, setengah ambil. Nabi nggak mau. Kalau begitu as-thulutsu, sepertiga, Nabi ambil. Bukan untuk pribadi Nabi, untuk umat. Dulu itu disedekahkan di Baitul Mal, diterima. Itulah kenapa wasiat batasannya sepertiga dari hadis ini. Dari mana dasar wasiat itu hanya boleh sepertiga harta? Dari ini. Lalu yang 2/3-nya kemana? Dibagi ke ahli waris. Apa kata Nabi? Antada'a warathataka aghniya, engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik, min antada'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, menjadi miskin, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Enggak boleh kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan minta-minta. Manusia dalam hal ini terbagi dua. Yang satu, kenapa orang korupsi? Karena mau menghidupi anak cucu, takut miskin kan? Ini juga nggak boleh. Ekstrim kiri nggak boleh, tapi ada orang semuanya saya wakafkan, ini pun juga nggak boleh. Maka Islam ini jalan tengah. Islam ini rasional. Silakan sepertiga, tapi yang 2/3 bagi untuk ahli warismu supaya mereka punya modal untuk hidup. Setelah kau beri mereka modal, nanti mereka akan bersaing. Ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi orang kaya, ada yang biasa. Ya terserah dengan sekedar usaha dan takdirnya masing-masing.